أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang, sangat berbahagia karena bisa bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Lalu Muhammad Khairul Rasak Al-Hafizi. Benar ya namanya ya? Ya, benar. Anak muda yang sangat berbakat, prestasinya tidak saja di daerahnya NTB, tapi juga mencetak prestasi di nasional dan internasional. Apa kabar ini Alhamdulillah baik. Mas Al-Hafizi? Baik ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kebetulan ibu bapaknya juga hadir. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Namanya anaknya bapak ini ujungnya Al-Hafizi ya? Ya. Dan sekarang menjadi Hafiz. Ya. Nah tidak saja prestasinya di NTB, tapi juga punya prestasi di nasional dan internasional. Ya. Memang diniatkan menjadi Hafiz, Pak? Saya sebetulnya berniat sebelum nikah. Nah, kebetulan sebelum nikah itu saya menghafal Quran. Nah, dari seiring waktu berjalan, dalam batin saya itu, kalau saya jadi menghafal Quran selesai 30 juz, anak keturunan saya harus hafal Quran. Dan dalam batin saya sendiri, saya akan kasih dia nama Hafizi. Dan setelah dia lahir, ya saya kasih dengan nama Hafizi. Dan alhamdulillah jadi Hafiz ya. Jadi Hafiz 30 juz dia. Belajarnya sejak kapan itu? Belajar menghafal Al-Quran itu? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara belajar, yang lebih mengawali itu di ibunya. Kalau saya begitu dia naik di kelas 3, kemudian saya bawa ke Jakarta, saya sebetulnya sudah menerima barang jadi. Yang sebelumnya di ibunya. Oh, ibunya yang yang mengajari itu? Ya, yang mengajar Iqra sehingga dia bisa jalan, kemudian bisa lancar sedikit. Nggak terlalu fasih betul sih memang. Nah begitu saya yang handle, baru saya pepet bacaannya itu, perbaiki, ditahsin terus itu. Nah lebih ke ibunya kalau di awal-awal itu, bahkan dari dalam kandungan dia sudah diperkenalkan dengan Al-Quran. Nah, mungkin agak lebih baik kalau misalnya yang bersangkutan Ya. dia sendiri yang. Gimana cara mengajarinya itu, Bu? Terima kasih. Jadi alhamdulillah semenjak tiang ngandung, sudah kita langsung ikhtiarkan untuk bisa membaca Al-Quran dan menghafalnya. Jadi dari awal itu terus kita membaca Al-Quran sampai khotam, baca lagi sampai khotam, sampai tidak terhitung beberapa kali khotam. Dengan niat itu tadi, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu. Berapa lama ini sehingga bisa menghafal 30 juz itu? Kalau 30 juz sampai ini ya, Sampai kelas 2 SMP. Ya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Tapi yang lancar betulnya pas SMK-nya. Iya. Sampai lahirnya itu terus kita istimakan, perdengarkan bacaan Al-Quran. Nah begitu 2 bulan bapaknya ke Jakarta. Jakarta, di situ kita
apa namanya, melakukan apa istilahnya kesepakatan begitu. Jadi tiang di rumah, begitu saya di rumah mendidik anak-anak, bapaknya ke Jakarta untuk kuliah. Di situ saya terus mengajarkan, mendidik Al-Quran dengan memperdengarkan, membacakan gitu di telinganya. Nah, umur kelas 3 ya, umur kelas 3 baru ini serius untuk mulai menghafal, dibimbing oleh bapaknya. Jadi istilahnya kalau kayak membangun rumah itu tiang bagian pondasinya bapaknya yang meneruskan nih, seperti itu kira-kira. Saya coba bertanya ke Al-Hafizi. Informasinya akan ke Amerika ya? Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Kapan itu rencananya? Rencananya bulan Juni. Juni ya. Sekitar tanggal 14 sampai 20-an. Mewakili Indonesia untuk MTQ di Washington DC ya? Insya Allah. Senang ya? Alhamdulillah. Dapat informasinya awalnya dari mana ya? Jadi yang pertama, kalau nggak salah sebulan yang lewat mungkin, atau 1,5 bulan yang lewat, itu dihubungi oleh Pak Jamirin dari Sekretaris LPTQ untuk dimintai nomor untuk dikirim ke Kemenak Pusat waktu itu nggih. Nah, kemudian Kemenak Pusat langsung hubungi saya, Hafizi mau ikut gak ke internasional? Saya daftarkan. Awalnya itu didaftarinya ke MTQ Aljazair yang via online, tapi karena persyaratannya tidak terpenuhi saat itu, akhirnya ya sudah, katanya Bapak yang dari Kemenak, nanti saya kirimkan Hafizi untuk yang ke Amerikanya. Saya dikirimkan formulir, suruh isi, kemudian kirim, akhirnya ya seperti ini, jadi panggilannya kayaknya sudah resmi seperti ini. Nah, sebelum kita bicara tentang persiapan ke Amerika ini, mungkin bisa diceritakan sudah berapa kali ikut MTQ, di mana saja, dan dapat juara berapa saja gitu. Saya sebut satu persatu. Iya, betul. Jadi awal ikut lomba itu dulu pas kelas 3 MI waktu di Jakarta, itu ikut lomba Juz Ammah. Waktu itu baru menghafal dan langsung disuruh ikut lomba. Alhamdulillah juara 1 se-Jabodetabek. Berawal dari situ naik lagi di kelas 5, mulai ikut tingkat kabupatennya untuk kategori 1 juz dan tilawah. Waktu itu sudah balik ke Lombok. Alhamdulillah di kabupaten dapat juara 2 waktu itu, tahun 2014. Nah, di tahun berikutnya 2015, waktu itu kelas 6 Di kabupaten mana ini? Lombok Timur. Lombok Timur. Maaf. Belum disebutkan. Iya. Kemudian di tingkat kabupatennya alhamdulillah dapat juara 1 kategori 10 juz. Nah, semenjak itu berlanjut ke provinsinya. Waktu itu di Kota Bima, alhamdulillah juara 1 lagi. Karena juara 1 di provinsi, diutus lagi untuk ke tingkat nasionalnya tahun 2016 di Mataram waktu itu. Ketika kita jadi tuan rumah, alhamdulillah dapat juara 1 lagi. Tapi sebelum penyelenggaraan yang di Mataram itu memang ada perlombaan juga tingkat nasional yang diselenggarakan ke Dubes Arab Saudi untuk kategori 10 juz juga. Waktu itu saya wakilin LPTQ NTB. Alhamdulillah di tingkat nasionalnya dapat juara 1. Karena lolos, karena juara 1 diutus lagi untuk tingkat Asia Pasifiknya. Asia Pasifik di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu sekitar 20-an negara. Alhamdulillah juara 1 lagi pada saat berusia 14 tahun, 2016. Nah, kemudian karena juara 1 di MTQ nasional yang di Mataram,
diutuslah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional di Masjidil Haram tahun 2017 kategori 15 juz. Juara berapa itu di sana? Pada waktu itu alhamdulillah peringkat ke-7 dunia. 7 dunia ya. Iya. Nah, setelah itu 2019 kembali ada panggilan untuk ikut tingkat internasional lagi di Iran waktu itu dan alhamdulillah dapat peringkat keempat kategori 30 juznya. Nah, 2020 kembali mengikuti tingkat nasional setelah ikut di tingkat kabupaten provinsi, masuk nasionalnya di Padang kategori 30 juz, alhamdulillah dapat peringkat kedua. Dan yang terakhir kemarin tahun 2021 di Maluku Utara cabang 30 juz, alhamdulillah dapat juara ketiga. Mungkin itu. Kalau persiapan ke Amerika, apa persiapan ya untuk ikut MTQ di Amerika? Sekarang ini sudah mulai mempersiapkan diri atau memang persiapannya sudah dilakukan tanpa MTQ pun selalu menyiapkan diri gitu? Ya, alhamdulillah. Tanpa MTQ kita mempersiapkan diri, namun karena ada MTQ yang sudah jelas kita didaftarkan, persiapannya semakin intens. Tinggal 2 bulan ini, jadi paginya disimak sama bapak, kemudian sore malam disimak dites, dan itu memang latihan itu sangat menentukan sekali. Sebuah persiapan yang matang akan memberikan hasil yang matang, apalagi dengan waktu yang masih bisa kita bilang lumayan panjang ini. Seperti itu. Ada informasi berapa negara yang akan ikut di Amerika itu? Nah, kalau untuk berapa negara itu saya masih belum tahu. tahu. Nah, karena di sini juga hadir kepala sekretariat sekaligus sekretaris LPTQ NTB. Coba kita bertanya ya kepada Bapak Haji Amirin Abdul Rahim. Ada informasi enggak Pak, berapa negara yang akan ikut di Amerika ini? Informasi awal dari Pak Dr. Haji Zainuddin MA dari LPTQ Nasional menginformasikan bahwa delegasi Indonesia untuk MTQ Internasional Amerika yang baru pertama kali dilakukan di Amerika itu akan diikuti oleh 44 negara. Oh, cukup besar. Cukup besar. Cukup banyak ya. Iya, 44 negara. Yang terkuat dari 44 negara itu yang menjadi saingannya Hafizi itu siapa? Negara mana kira-kira itu? Jadi karena ini musabaqah Al-Quran, ya, lain dengan olahraga ya, itu kita bisa juga walaupun Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah mengirim utusan untuk musabaqah ini, tapi selama ini Indonesia itu tetap mendapat juara. Terus apa yang dipersiapkan oleh LPTQ NTB ini agar Hafizi ini lebih siap untuk bertanding ya di Amerika? Ya, Pak Amirin. Jadi persyaratan administrasi yang diminta oleh nasional, yang pertama sesuai dengan surat Direktur Penerangan Agama Islam Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tanggal 9 Maret yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, diharapkan kepada LPTQ Provinsi untuk menyiapkan Al-Hafizi ini sebagai delegasi Indonesia. Jadi persyaratan LPTQ
saat ini sedang menyiapkan surat mandat dari LPTK Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku delegasi Indonesia. Karena kalau tidak ada surat mandat dari LPTK Provinsi, LPTK Nasional tidak bisa mengutus. Saya tanya, apakah surat mandat ini saya buat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Pak Udin mengatakan sama saya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, tolong buatkan surat berdasarkan surat dari Amerika ditujukan kepada gubernur dan menyebut nama Al-Hafizi sebagai delegasi. Supaya ada dasar kita membuat surat mandat. Kalau surat di Amerika itu, lembaga yang menyelenggarakan ini hanya umum saja, akan dilaksanakan MTQ Internasional Amerika yang baru pertama kali. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, surat dari Direktur Penerangan Agama Islam kepada Gubernur saya sudah terima dan kita tindak lanjuti dengan membuat surat mandat. Surat mandat itu saya tanya, untuk apa surat mandat? Untuk kita kirim ke Sekretariat Negara. Itu menginformasikan kepada Sekretariat Negara bahwa ini ada delegasi Indonesia mengikuti MTQ Internasional Amerika tanggal 14 sampai 21 Juni 2022. Ini kita sudah persiapkan. Di samping itu juga LPTK berkoordinasi dengan orang tua Al-Hafizi. Kebetulan beliau langsung sebagai pelatih yang membina Al-Hafizi. LPTK Provinsi memohon kepada Bapak Haji Lalu Muhiban untuk membina Al-Hafizi, untuk mempersiapkan Al-Hafizi sebagai delegasi Indonesia. Selain sebagai orang tua, kan sebagai pelatih, apa nanti akan mendampingi ke Amerika? Wallahu alam, Pak. Wallahu alam, Mas. Kalau kita bicara jujur ya, biasa kalau peserta atau pemain selalu dia dikawal dengan pelatihnya. Kenapa pelatih yang harus berangkat? Karena dia lebih tahu tentang kondisi pesertanya. Itu logika sehat. Logika sehatnya seperti itu. Mungkin tidak akan jauh beda dengan peserta yang seperti ini. Apalagi ini kelasnya internasional. Tadi Pak Haji Amirin selaku sekretaris LPTK, kita mendengarkan bahwa yang hadir mengikuti helatan ini 44 negara. Lumayan besar nih. Lumayan banyak ini pesertanya. Nah, jadi apalagi kita Indonesia. Dan kita terus terang saja, ini anak kita ini dari sejak kecil, dari kelas 3 saya membimbing dia. Saya laku orang tuanya, kemudian pelatih tahu persis apa kemauannya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, saya tahu persis. Dan nggak mungkin orang lain bisa masuk, paling hanya sekedar membimbing dia. Tetapi secara spesifik saya lebih tahu tentang dia. Dia juga lebih tahu tentang siapa pelatihnya. Kita tidak bicara masalah orang tua dulu lah. Dia lebih tahu siapa pelatihnya. Saya juga tahu siapa anak didik saya. Nah, mungkin tidak jauh beda. Optimis juara di sana? Gimana ya? Kan ini 44 negara. Ya. Cukup besar juga kan, cukup banyak juga kan. Mungkin saya yang akan bertanding gitu kan. Mungkin saya teringat dengan kalimatnya Pak Gubernur kita, Gubernur NTB, bahwa kalau untuk perlombaan olahraga mungkin kita bisa mengatakan untuk menang kalah seperti itu. Tapi karena ini Al-Quran,
mungkin lebih mengutamakan syiar itu lebih tepat, karena seringkali seperti bahasanya beliau, kita mau mensyiarkan Al-Quran tapi malah menciptakan monster-monster baru gitu. Jadi tujuan utama pelaksanaan MTQ, perhelatan lomba-lomba Al-Quran adalah syiar, mungkin saya rasa seperti itu. Jadi kalau juara, kalau memang dikasih, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita sudah menjadi bagian yang mensyiarkan Al-Quran, seperti itu. Apa harapannya terhadap pemerintah Provinsi NTB, khususnya Pak Gubernur, terkait keberangkatan Mas Hafizi ke Amerika untuk mengikuti MTQ? Harapan saya mungkin besok ketika keberangkatan saya bisa didampingi oleh pelatih sekaligus Bapak, dan juga ada perwakilan dari pemerintah provinsi yang mungkin dari pengurus LPTQ untuk ikut juga diberangkatkan ke Amerika, insya Allah. Umurnya Mas Hafizi sekarang berapa? 14 April 20 tahun. 20 tahun. Sekolah? Sudah lulus SMA? SMK. SMK ya? Ya, sudah. Rencananya? Rencana ke Timur Tengah. Timur Kalau Tengah. tidak ada halangan, tapi ke Di? Mesir. Kita doakan ya, mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya. Terima kasih ini Mas Hafizi, Bapak Ibu, Pak Amirin, atas waktunya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Mohon doa kita semua, mudah-mudahan Mas Hafizi ini bisa juara di Amerika, mengharumkan nama NTB dan mengharumkan nama Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.